Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal Mukarramin, wabil khusus Ustadz Alam selaku pemateri kajian pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang telah hadir saat ini secara tatap muka, baik panjenengan semuanya yang berada di rumah menyaksikan secara live channel YouTube kami Darul Ashfa TV, serta anak-anakku yang turut memeriahkan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan segala berkatnya, nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul berjumpa kembali di musala kita tercinta Darul Ashfa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam selalu kita junjungkan kepada uswatun hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang dan begitu indah, yaitu al-Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kami Yayasan Darul Ashfa mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada panjenengan semuanya, hamba Allah serta para donatur yang telah turut berpartisipasi, bergabung, mendukung segala program-program yang ada di Yayasan Darul Ashfa, yang mana diantaranya ada TPQ Anak, TPQ Dewasa, program calon guru Quran metode Ummi, kemudian wakaf sumur, kemudian beasiswa, doa dan yatim, dan kemudian Jumat berkah, dan berbagai program-program lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, insya Allah semua bantuan, dukungan dari panjenengan, insya Allah akan dihitung nantinya, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu nantinya yang kersa untuk bergabung juga, kami tetap membuka kesempatan bagi panjenengan semuanya yang nantinya akan kami bantu share nantinya rekening-rekening yang ada di Darul Ashfa, di grup jamaah dan grup ukhuwah kita. Nah, baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya bersama Ustadz Alam, nah kita telah disuguhkan materi memahami al-hadis dengan ulumul hadis. Nah, pada malam hari ini kita akan disuguhkan materi yang berjudul akibat dosa dan maksiat. Masya Allah. Nah, bagaimana isi kajian dari beliau nanti? Mari kita simak bersama-sama. Nah, nanti tidak lupa seperti biasanya akan diselingi dengan azan Isya, kemudian dilanjutkan kajian dan sesi tanya jawab, kemudian jamaah Isya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Alam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kembali Allah memberikan kita anugerah yang sangat besar, yaitu Allah memberikan kita badan yang sehat, waktu yang longgar, serta keinginan untuk mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan diberi pemahaman dalam agama. Karena badan yang sehat, waktu yang longgar, tanpa adanya
keinginan untuk mencari ilmu justru menjadi akibat kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang justru dengan dua nikmat ini banyak manusia yang semakin kufur, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, kita bersyukur pada malam hari ini, alhamdulillah, badan kita sehat, waktu kita longgar, kemudian diberikan keinginan, niat, sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu, baik secara langsung maupun secara online. Salat dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas materi yang baru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Al-Quran dengan ulumul Quran, lalu al-hadis dengan ulumul hadis. Pada malam hari ini kembali kita mencoba untuk mengkaji Quran dan hadis berdasarkan ulumul Quran dan ulumul hadis, yang temanya malam ini dari panitia adalah akibat dari dosa dan maksiat. Ini yang mungkin dikupas dari awal. Nah, apa itu dosa, apa itu maksiat, dan apa saja akibat-akibat yang diperoleh oleh orang yang melakukan maksiat atau dosa. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 1, 2, dan 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, di sini siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman pada yang gaib. Nah, fokus kajian kita pada malam hari ini mengawali masalah dosa dan pahala adalah masalah pengertian gaib, al-ghaib. Ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang salah kaprah dengan pengertian gaib. Sehingga di situ ada orang-orang yang mengajarkan ilmu gaib. Dan ada orang-orang yang bisa katanya melihat alam gaib. Ada orang-orang yang mengerti gaib. Nah, apakah pengertian ini benar-benar ada? Bahkan kebanyakan orang mengatakan bahwa kalau kita sudah punya ilmu yang tinggi sampai pada satu makom tertentu, maka kita bisa mengetahui yang gaib. Bisa melihat jarak jauh, bisa mengetahui apa yang terjadi, apa yang ini dan sebagainya. Dan itu yang beredar di masyarakat kita. Bahwa gaib itu hubungannya dengan jin. Ya. Ada orang sakit, sini tak obati, seret bisa dalam waktu satu kali pegang dan sebagainya. Ada pisau diiris-iriskan di badannya, ini punya ilmu gaib ini. Nah,
Padahal ada sebuah dalil dalam surat An-Naml ayat 65. Qul, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, dengan jelas Allah memerintahkan Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui gaib kecuali Allah. Ayat ini adalah ayat yang sangat lurus. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya bisa mengetahui ilmu gaib, dipastikan itu dusta. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat alam gaib, dipastikan itu dusta. Nah, tapi kalau nanti sudah sampai pada makomnya, di sini ayat ini jelas. Bahkan jin sekalipun tidak tahu yang gaib. Masih dalam surat An-Naml, ya, surat Saba ayat 14. Ini tentang cerita jin itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mauti illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanat al-jin an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jadi jin di zaman Nabi Sulaiman itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengerjakan sebuah proyek, membangun sebuah proyek, Nabi Sulaiman duduk dengan menggunakan tongkatnya. Lalu Allah mematikan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selama kematiannya Nabi Sulaiman, jin-jin tetap bekerja karena merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai pada akhirnya waktu itu rayap memakan tongkatnya Nabi Sulaiman, dan begitu tongkatnya rapuh, Nabi Sulaiman jatuh. Kata Allah, ya, masih di dalam surat Saba ayat 14 ini. Kata Allah dalam surat ini, "Lau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil adzabil muhin." Seandainya para jin itu mengerti tentang yang gaib, maka tidak mungkin mereka tetap dalam siksaan yang menghinakan. Tidak mungkin mereka terus bekerja di bawah kendali Nabi Sulaiman, terus takut dengan Nabi Sulaiman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian cerita tentang gaib. Dan ini yang sekarang di kalangan masyarakat kita yang namanya gaib itu ya urusannya dengan jin. Padahal ayat ini menjelaskan bahwa tidak seorang pun mengerti tentang gaib kecuali Allah. Bahkan jin sekalipun tidak ngerti apa itu gaib. Secara bahasa, dalam bahasa Arab ada namanya dhamir. Dhamir itu ada yang namanya mutakallim, ada mukhatabun, ada ghaibun. Mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak berbicara, ghaib yang tidak ada, tidak hadir. Secara bahasa ghaib itu artinya tidak ada di sini. Ya, misalnya ada teman kita, misalnya Pak Norman misalnya. Mana Pak Norman? Oh, lagi di rumah sakit. Berarti tidak datang ya ke majelis ini. Tidak datang. Berarti dia gaib. Itu secara bahasa. Nah, kalau jin itu ada di sekitar kita, itu berarti dia secara bahasa tidak gaib. Dia ada di situ. Secara syariat, gaib itu adalah sesuatu yang tidak mampu tertangkap oleh panca indera. Secara syariat. Nah, jin itu masih mampu ditangkap oleh panca indera, hanya saja mungkin tidak dengan panca indera mata. Nah, jangan bandingkan, itu kan ada terasa dingin-dingin kan ini ada kertas goyang-goyang ini. Tapi bisa kelihatan enggak apa yang bikin dia goyang? Tidak kelihatan. Tapi kita tahu itu namanya angin. Tapi angin itu tidak gaib. Cuma dia tidak terlihat oleh mata, tapi mampu ditangkap oleh indera yang lain. Ini konsep gaib. Yang dikatakan bahwa, soalnya ada yang pernah menerangkan ayat ini, orang yang beriman pada gaib, kalau kamu tidak percaya dengan
ilmu goib yang dimiliki orang itu berarti kamu udah iman pada Quran, udah salah tafsir itu. Salah tafsir itu. Jadi yang namanya gaib tidak mampu tertangkap oleh panca indera manusia. Jin itu masih bisa ditangkap oleh kadang-kadang kita kalau lewat di suatu tempat kemudian ada merinding gitu kan. Bahkan orang-orang yang katanya punya kelebihan seperti indigo itu katanya kelebihan, padahal itu bukan kelebihan, itu penyakit. Jadi orang indigo itu ada jin yang tertanam di dirinya sehingga dia bisa menangkap sinyal jin yang lain. Kalau sudah diruqyah hilang jin yang di dirinya, dia sudah tidak bisa nangkap itu. Itu bukan kelebihan ya, itu penyakit yang harus diobati. Nah, secara bahasa ilmu jin itu bukan ilmu gaib. Jin itu bukan gaib. Secara syar'i jin juga bukan makhluk gaib. Cuma makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Apa maknanya yu'minuna bil ghaib di sini? Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan tafsir yang lain, al-ghaib itu sesuatu yang tidak mampu tertangkap oleh panca indera. Contohnya adalah dosa. Nah, dosa itu gaib, Pak. Jenengan tidak mungkin bisa lihat dosa saya. Saya juga tidak bisa lihat dosa jenengan. Jenengan tidak mungkin bisa lihat pahala saya. Saya juga tidak bisa lihat pahala jenengan. Ini yang namanya gaib. Jadi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan gaib. Ya, iman dengan yang gaib. Yang seseorang itu seandainya dia sholat, kenapa kok dia mengerjakan sholat qobliyah subuh? Karena yakin Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yakin kan? Tapi bisa melihat tidak bentuknya? Tidak. Nah, semakin orang ini beriman pada yang gaib, maka dia semakin beramal banyak. Karena merasa bahwa di situ ada yang gaib yang diyakini nanti akan dia dapatkan di hari kiamat. Kenapa seseorang tidak mau bermaksiat meskipun dia punya kesempatan? Karena yakin bahwa ketika dia melakukan maksiat, maka di situ ada dosa. Tapi kalau ditanya bagaimana bentuknya dosa, ya tidak tahu. Apakah dosa itu bentuknya hitam, putih, merah, hijau? Nggak tahu. Itu yang namanya gaib. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada yang gaib. Baik termasuk di situ surga, neraka, dosa, dan pahala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memahami bahwa kemaksiatan kita itu akan mengakibatkan dosa, terlebih dahulu kita harus punya konsep bahwa kita adalah orang yang percaya akan adanya dosa. Percaya akan adanya pahala. Ketika seseorang sudah luntur kepercayaannya dengan dosa dan pahala, maka dia akan rela bermaksiat. Dia tidak takut dengan maksiat. Korupsi nggak takut. Iya. Mencuri tidak takut. Berzina tidak takut. Maksiat apapun. Jadi yang menyebabkan seseorang itu mau melakukan amal baik dan meninggalkan kemaksiatan itu tidak lain dan tidak bukan karena keimanannya pada yang gaib, yaitu pahala dan dosa salah satunya. Nah, jadi pengertian dosa sudah kita bahas. Dosa itu termasuk sesuatu yang gaib yang harus kita imani. Nah, meskipun kita tidak tahu bentuknya bagaimana. Dan yang kedua, itu tadi pengertian tentang dosa. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang gaib. Judulnya tadi adalah akibat dari dosa dan maksiat. Sekarang kita pahami tentang maksiat. Di kepala kita, ketika kita mengatakan maksiat, maka yang ada adalah lawan jenis. Iya apa enggak, Pak? Iya kan? Maksiat itu lawan jenis. Pokok ada laki, perempuan, tidak mahram, bukan suami istri, itu maksiat. Ya, ini konsep yang harus kita hancurkan. Sama dengan konsep gaib tadi harus kita hancurkan konsep yang tidak benar. Sekarang konsep tentang maksiat. Apa itu maksiat?
Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulah." Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar aturan-aturannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dengan kekal, yang kekal di dalamnya. Dan bagi mereka ada siksaan yang muhinun, siksaan yang menghinakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksiat itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Mencuri itu adalah bagian dari maksiat. Jadi jangan kecilkan kata-kata maksiat itu, bahwa maksiat itu hanya urusan dengan laki-laki dan perempuan. Maksiat itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Ayat ini, surat An-Nisa ayat 14, sebagai penutup tentang ayat waris. Di ayat waris itu mulai dari ayat 10, 11, 12, 13 itu menjelaskan tentang hukum-hukum waris. Di antaranya adalah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi seorang laki-laki, dia mendapatkan bagian semisal dua perempuan. Sehingga warisan itu harus dibagi sesuai dengan firman Allah. Kalau anak laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Kok ada orang yang mengatakan, kan kasihan kalau kayak gitu nggak adil, udahlah bagi rata aja satu-satu. Ini namanya maksiat, Bapak Ibu. Ini namanya maksiat. Kenapa? Karena perintah Allah demikian. Jadi jangan dipikir maksiat itu selalu berhubungan dengan zina, dengan laki perempuan. Apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ kita tentang, kita rubah, kita langgar, itu namanya maksiat. Bisa dipahami ya? Ini 2 materi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi ghaib itu adalah sesuatu yang tidak tertangkap oleh panca indera manusia dan harus diimani oleh orang iman, ya. Dan jin bukan bagian dari yang ghaib yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Nah, yang kedua, maksiat itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah Rasul, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Termasuk diantaranya perkara, misalnya dilarang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Nah, orang kok tetap berdua-dua, berarti dia bermaksiat. Ada orang korupsi, itu ya maksiat, karena Allah melarang mencuri. Ada orang ngaji, ya. Ada orang ngaji, kemudian dia tidak mau belajar ngaji yang benar. Ada orang ngartikan Quran, tapi diartikan sembarangan. Nyampaikan hadis palsu. Itu yang maksiat semua namanya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, setiap kita melakukan sebuah dosa, kemaksiatan, dan kesalahan, itu ada akibatnya. Dalam hadis Tirmidzi, nomor hadis 3334. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abada idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka hatinya akan dititik dengan 1 titik hitam. Ya, hatinya yang bersih dititik dengan 1 titik hitam. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Maka ketika dia berhenti, ya, bertaubat, menghilangkan kesalahan itu,
lalu istighfar dan bertaubat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Tapi kalau dia mengulangi lagi, menambah lagi, maka kami tambah sampai titik hitam itu memenuhi hatinya. Wa huwa ar-ran, itulah yang disebut ar-ran, alladzi dzakarallah, yang disebutkan Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, itu adalah ron yang ada di dalam hati mereka sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap kemaksiatan, setiap dosa yang kita lakukan itu akan menimbulkan titik hitam di hati kita. Kalau kita rajin bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Ya. Seperti misalnya baju putih, ya, yang jenengan pakai, yang saya pakai, misalnya baju putih, dikasih satu titik spidol, tik, karena dia putih, maka kena spidol sedikit itu udah kelihatan banget, itu hitam. Tapi seandainya baju itu sudah memang hitam, karena banyaknya titik yang tidak pernah dibersihkan, jenengan yang pakai baju hitam, dicoret-coret dengan spidol hitam itu tidak kelihatan kecoret. Orang yang suka bertaubat, ketika dia mengerjakan sedikit saja dosa, maka kerasa di hatinya, waduh, aku dosa nih. Kerasa. Tapi ketika seseorang sudah sering berdosa, tidak pernah bertaubat, maka dia melakukan dosa sudah nggak kerasa. Seperti baju hitam yang dicoret-coret nggak kerasa. Orang yang tidak pernah mencuri, suatu saat nemu saja misalnya mangga jatuh, itu kepikiran, ini jangan-jangan mangga haram nih. Tapi kalau orang hobi korupsi, setiap bulan korupsi, kira-kira ya korupsi 1 juta, 2 juta nggak kerasa. Ini mah biasa, ini profesi. Semuanya juga gitu. Kenapa? Karena hatinya sudah hitam. Orang yang terbiasa menjaga dirinya dari wanita, kesentuh wanita yang bukan mahram itu merasa bersalah, merasa berdosa. Entah itu ketahuan istri atau tidak, nggak peduli. Karena dia bukan karena istrinya, dia khawatir dengan siksa Allah. Yang di situ ada sebuah dalil dalam hadis Tabrani yang menyatakan lebih baik bagi seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi dari dubur sampai ke kepala daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Yang dikhawatir itu, sehingga begitu kesentuh, astagfirullah, aku dosa. Apa mana diajak salaman kok terima itu? Waduh. Perasaannya kayak gimana gitu. Tapi bagi orang yang biasa rangkulan, cipika-cipiki, salaman, gak kerasa apa-apa. Biasa aja. Masa gitu aja dosa? Masa gitu aja dosa bilangnya. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan titik hitam. 6. Ini akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perkara Tuhannya, orang yang menyelisihi syariat Islam, agar mereka takut terkena fitnah atau terkena siksaan yang sangat pedih. Sekali lagi saya katakan bahwa fitnah dalam bahasa Arab itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab, kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya menuduh seseorang mengerjakan suatu keburukan yang dia tidak kerjakan. Itu dalam bahasa Indonesia.
Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu maknanya 3. Yang pertama asyirku, syirik. Maka Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya syirik lebih kejam, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, itu yang disalahartikan. Kebanyakan orang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu salah tafsir. Tidak satupun ulama menerangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu salah tafsir. Maka harus diingatkan umat ini itu salah tafsir. Hafal dalilnya salah tafsir. Adzan ya Pak ya? Belum? Adzan ya? Ya, kita break dulu. Insyaallah kita lanjut setelahnya. Insyaallah. Kita lanjutkan. Iya. Tadi membahas masalah konsep fitnah. Fitnah yang pertama adalah syirik. Yang kedua, fitnah itu maknanya adalah as-su'al, pertanyaan. Mungkin kita pernah mendengar bahwa setiap orang yang meninggal akan mendapatkan fitnah kubur dan siksa kubur. Fitnah kubur itu maknanya adalah pertanyaan kubur. Yang di situ Allah akan mengutus 2 orang malaikat untuk menanyakan 3 hal. Yang pertanyaan ini adalah pertanyaan aksiologi. Pertanyaan aksiologi itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang yang sudah merasakan. Orang yang sudah melakukan. Bukan teoritis. Ya. Contoh misalnya, Mas Andi, gimana rasanya punya istri 4? Nah, kalau misalnya belum pernah melakukan, maka dia tidak bisa menjawab. Meskipun ceritanya banyak, orang istri 4 tuh begini, begini, begini. Nah, pertanyaannya di kubur itu cuma 3, gampang. Tapi tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang-orang yang melakukannya selama hidup. Siapa Tuhanmu? Allah. Tidak segampang itu menjawabnya. Yang bisa menjawab adalah orang-orang yang bertauhid sepanjang hidupnya. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Tidak segampang itu jawabnya. Orang yang bisa menjawab nabinya adalah Nabi Muhammad adalah orang yang mengenal nabinya melalui sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Apa agamamu? Islam. Tidak segampang itu jawabnya. Yang bisa menjawab Islam itu adalah orang-orang yang
melakukan rukun-rukun Islam dalam hidupnya. Orang tidak pernah mengerjakan Islam, kemudian dibisikin, kemudian dia bisa jawab. Tidak segampang itu. Ini pertanyaan aksiologi. Itu makna kedua. Jadi fitnah bermakna pertanyaan. Yang ketiga, fitnah bermakna ujian. Ya. Maka di sini hendaklah orang-orang yang menyelisihi perkara Tuhannya takut terkena ujian. Nah, ujian dengan musibah itu beda, Bapak Ibu. Banyak orang yang ketika sakit, ini adalah ujian dari Allah. Tapi kalau dapat uang 20 juta, tidak mengatakan ini adalah ujian. Tapi ini adalah nikmat. Nah, ya. Orang yang sakit merasa itu dapat ujian dari Allah. Padahal kesehatan itu adalah ujian yang lebih besar. Orang yang kesusahan ekonomi merasa itu ujian dari Allah. Padahal ekonomi yang berlebih itu juga lebih besar ujiannya. Ya, ujian itu ada dua. Ujian yang kita senangi namanya nikmat. Ujian yang tidak kita senangi adalah musibah. Kalau ujian itu diberikan Allah, kemudian kita masih mengingat Allah, itu masih alhamdulillah. Sakit berkepanjangan. Ya Allah, mudah-mudahan saya sembuh. Masih ingat Allah, bagus. Diberi kesehatan, maksiat terus, lupa dengan Allah. Nah, ini berarti tidak lolos ujian nikmat. Lebih berbahaya. Iya. Dan tidak ada ujian yang lebih besar di kalangan umat Islam kecuali hati yang membatu, yang sudah tidak ingat Allah akibat dosa-dosa yang dia kerjakan. Kita lihat surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke atas jabal. Jadi bahasa Arab itu gunung itu ada dua. Ya. Kalau jabal ini gunung yang terbuat dari batu. Kalau gunung yang satunya itu gunung-gunung yang banyak ditumbuhi pepohonan. Seandainya jabal, gunung yang terbuat dari batu, diturunkan Quran, maka engkau akan melihat gunung yang terbuat dari batu itu khasyian mutasaddian, hancur, tunduk kepada Allah karena takut Allah. Saking agungnya Al-Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau manusia sudah banyak mengerjakan dosa, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Lalu hati kalian mengeras setelah itu. Fahiya kal hijarah, maka dia akan seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Nah, ketika banyak nikmat yang kita dapatkan, kemudian kita pergunakan untuk bermaksiat sampai pada hati yang bermaksiat tidak bertobat tadi dititikin, titik hitam sampai penuh menghitam. Bahkan lebih kental lagi jadi membatu, lebih keras daripada batu. Maka ketika diberikan ayat-ayat Allah, dia tidak lagi tergetar. Ketika dipanggil dengan azan, tidak lagi tergetar. Hayya 'alas shalah. Enggak ada getaran kalau ini panggilan Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Gitu kan? Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Tapi kalau hatinya sudah penuh dengan maksiat, hatinya membatu, maka dengan Quran enggak mempan.
Ada orang baca Quran, wis ribut aja baca Quran apa sih? Wayang ini kok baca Quran. Ada orang menjelaskan Quran asik dengan HP-nya. Nggak tertarik dengan Quran. Ayat-ayat Allah yang paling agung, tidak ada ucapan yang lebih agung diucapkan daripada Quran. Tidak ada kalam yang lebih bagus daripada Quran. Tapi dengan dia yang sudah hatinya membatu karena banyaknya dosa tadi, sudah tidak mempan. Maka ini adalah musibah terbesar. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada hati yang sudah membatu, yang sudah tidak mempan dengan Quran, dengan hadis. Dan ini yang berbahaya. Yang selama ini kita anggap musibah, sakit, kurang uang dan sebagainya, tapi masih bisa sambat kepada Allah, itu masih bagus Bapak Ibu. Berarti hatinya itu masih ingat Allah. Orang kalau sudah hatinya tidak punya iman kepada Allah, maka dia maksiat sebebas-bebasnya. Ya. Dia tidak lagi takut dengan dosa, tidak iman dengan apa itu dosa, apa itu akhirat. Ya sekarang wahai senang-senang, nanti kalau sudah tua baru tobat. Iya kalau sempat tua. Kalau udah sempat. Ternyata ada yang tua-tua, semakin tua juga nggak ada yang tobat-tobat itu. Kenapa? Berarti hatinya sudah membatu. Maka harus sedih. Kalau ada orang bacakan Quran, hati kita tidak tersentuh. Kalau ada orang ngaji, kemudian kita asik dengan konsentrasi dengan yang lain, tidak konsen dengan ngaji, harusnya kita sedih. Hati saya sudah sekeras apa, sehingga yang begini ini tidak mempan udah. Orang kalau sudah sakitnya parah, ya, terus biasa minum obat dosis tinggi, dikasih obat yang dosis rendah itu udah tidak mempan, tidak ada rasanya itu. Ya sama dengan hati kita yang sudah sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika semakin sakit hatinya udah tidak mempan dengan Quran, dengan hadis. Nauzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena memang Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin?" Mau enggak kalian kuceritakan orang-orang yang didatangi setan? Setan turun kepadanya. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dia turun ya kepada orang yang suka dusta dan banyak dosa. Nah. Jadi setan akan turun kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa dan tidak mau bertobat. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yang mereka betul-betul mendengarkan, memfokuskan pendengarannya pada setan, dan mereka adalah orang yang berdusta. Ya. Jadi fokusnya dengerin ayat-ayat setan, tidak fokus mendengarkan pada ayat Quran. Naik ngaji gitu 1 jam 2 jam ngantuk nyampun-ampun. Tapi naik nonton Facebook, kuat itu sampai jam 1 malam. Kadang main game sampai jam berapa ya. Kenapa kok dia kuat? Ya karena ada setan di situ. Iya. Dalam surat Az-Zuhruf, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Rahman, dari syariat Allah, maka akan kami ikatkan setan dalam dirinya. Ya. Maka setan itu yang akan terus jadi qarin, jadi teman terdekatnya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dan setan itu akan selalu berusaha menjaga dari jalannya Allah. Jangan sampai orang ini masuk ke jalannya Allah. Tapi wayahsabuna annahum muhtadun. Tapi setan terus memberikan bisikan bahwa kamu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga dia istiqomah dalam kesesatan. Istiqomah dalam kesesatan ini repot nih.
hatta idza ja'ana, sampai ketika mereka sudah datang kepada kami di hari kiamat, ya, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Baru dia ngomong, wah saya berharap di antara kita, aku dengan kau wahai setan, ini dipisahkan jarak timur dengan barat. Engkau ternyata sejelek-jeleknya teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, akibat utama dari dosa dan maksiat yang kita buat itu adalah, ya, hati kita semakin membatu, kemudian kita semakin dekat dengan setan, ya, semakin membatu dan semakin dekat dengan setan. Dan kalau sudah begini biasanya ilmu syar'i tidak bisa masuk. Jadi para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i pernah bercerita kepada gurunya, wahai guruku, kenapa aku beberapa hari ini kok susah menghafalkan Quran, menghafalkan ilmu? Kata gurunya, kamu mungkin banyak maksiat yang belum kamu tobati. Maka dia istighfar sampai banyak dan akhirnya gampang masuk ilmu itu. Karena apa? Ilmu itu adanya di dalam hati. Wi'aul qalb. Ilmu itu adalah wadahnya ada di dalam hati. Nah, wadahnya ada di dalam hati. Kalau misalnya seseorang itu hatinya kotor, maka ilmu syar'i tidak akan bisa masuk. Nah, ini adalah akibat dari dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya. Nih, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka hati yang tidak bisa memahami, ya, yang tidak bisa memahami dengan Al-Qur'an, dengan yang lain-lain. Kenapa dia tidak bisa paham? Karena hatinya kotor. Jadi akibat dari dosa dan maksiat yang paling besar, yang paling utama, itu justru adalah hati kita menjadi kotor, menjadi hitam, bahkan menjadi membatu, sehingga sudah tidak mempan dengan Al-Quran dan sebagainya, sehingga dia lebih dekat dengan setan, istiqomah dengan setan sampai hari kiamat. Dan ini yang harus kita jaga. Terutama kita katakan bahwa fitnah itu, ujian itu jangan sampai kita anggap kurangnya ekonomi, sakit-sakitan itu ujian. Justru ujian terbesar adalah ketika kita sudah kehilangan iman di dalam hati. Ini yang paling utama, yang paling besar yang harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita istiqomah dalam iman. Nah, yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Berarti orang yang bertakwa, ya, itu akan selalu diberi jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rizki dari sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Rizkinya muncul bukan sesuatu yang dihitung. Kalau misalnya dia pegawai, bisa dihitung tiap bulan berapa gajinya. Tapi kalau misalnya kata-kata min haitsu la yahtasib, ini artinya rizki yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya uang. Rizki jangan dianggap uang. Kita dikasih uang 20 juta dengan catatan jantung bocor gitu, kira-kira mau? Gak ada yang mau, Bapak Ibu. Ternyata jantung kita, ginjal kita, kesehatan, seluruh anggota tubuh kita ini adalah rizki yang luar biasa. Akal kita yang sehat. Ya, ini adalah rizki-rizki yang besar. Kalau orang menghitung rizki hanya dari uang, dan uang, maka dia tidak akan pernah merasa cukup dengan rizki dari Allah. Nah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah akan selalu diberi jalan keluar dan selalu diberi rizki dari tempat yang dia tidak dia sangka-sangka. Tapi waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bermaksiat, maka akan mendapatkan kehidupan yang sempit.
Kembali saya katakan bukan dihitung dari ukuran uang. Banyak orang yang kaya akhirnya merasa hampa hidupnya, justru bunuh diri. Iya. Sampai mengatakan, apa yang mau saya cari di dunia ini sudah tidak ada. Itu kehidupan yang sempit. Ya. Bukan hanya ekonomi masalahnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak punya cahaya. Nah, dan hadis terakhir An-Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abada la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba rizkinya akan dihalang-halangi sebab dosa yang dia kerjakan. Kok masih banyak ya orang merasa kok rezeki saya masih seret ya? Coba mungkin dosanya banyak. Ibaratkan jenengan punya gelas ya. Gelasnya kotor bekas kopi. Kemudian ada orang bagi jus gitu. Jenengan belum nyuci gelasnya. Pak minta jusnya. Ya bersihkan dulu gelasnya. Nah, rezeki kita diberikan Allah itu butuh tempat yang bersih. Maka banyak orang yang dihalangi rezekinya, salah satunya karena dia banyak dosa. Maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Wala yaruddul qadara illa du'a. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali dengan doa. Jadi doa bisa merubah kadar dari takdir Allah. Wala yazidu fil umuri illal birru. Dan tidak menambah pada umur kecuali kebaikan. Jadi umur kita bisa bertambah baik secara hakiki maupun secara majazi, itu karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Kalau secara hakiki memang umurnya dipanjangkan. Kalau secara majazi, umurnya pendek, tapi manfaat dari ilmu yang dia hasilkan selama umurnya itu bisa tersebar sampai kemana-mana. Lah ulama-ulama itu ada yang meninggal umur 40, tapi karya-karyanya sampai sekarang masih berlaku. Masih terus diikuti, masih terus dikaji. Itu berarti umurnya panjang secara majaznya. Meskipun umurnya pendek, kemudian dia bisa banyak barokahnya dari umurnya itu. Nah, tapi ada orang rajin maksiat, rezekinya lancar itu. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Allah berfirman, jangan dikira orang-orang kafir itu kami tunda disiksa, itu baik. Terus dilulu, terus dikasih nikmat. Innama numli lahum liyazdadu itsman. Sesungguhnya mereka ditunda, disiksa, terus diberikan nikmat, itu supaya dosanya semakin banyak. Walahum adzabun muhin. Dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Jadi jangan berbangga kalau aku biar maksiat rezekiku lancar, no. Jangan bangga, itu justru sama Allah disuruh memperbanyak dosanya itu. Ya, sama dengan anak kecil dia manjat gitu ya. Manjat-manjat di pohon. Teruskan. Terus saja, terus. Bukan berarti kalau disuruh terus itu sebenarnya itu ancamannya semakin tinggi nanti semakin besar itu ancamannya itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, akibat dari dosa dan maksiat yang kita peroleh, ya, itu yang pertama dan yang paling besar adalah hati yang menghitam dan membatu sehingga sudah anti dengan ayat-ayat Allah. Kalau ada orang azan, hayya 'alas shalah, terus hati jenengan itu masih terlalu santai, tidak ada panggilan, aku harus segera datang ke situ untuk sholat. Itu berarti hatinya itu rada-rada hitam gitu. Rada membatu gitu. Jadi kalau orang itu tidak mempan dengan panggilan Allah berupa azan, mungkin dia butuh dipanggil dengan cara yang lain. Dengan malaikat maut mungkin. Dan kalau itu sudah datang, bahaya itu. Nah, kalau sudah begitu biasanya Allah akan memberikan jin. Ya, jin yang menjadi korinnya dia sehingga selalu istiqomah di dalam kesesatan. Nah, yang kedua, orang yang
akibat dari dosanya orang melakukan dosa dan maksiat itu adalah hidupnya menjadi sempit, kemudian di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta, rizkinya juga dihalang-halangi oleh Allah, ya, umurnya tidak berkah, dan yang terakhir, kalaupun dia mendapatkan rizkinya bukan untuk mendapatkan nikmat dari Allah, rezekinya bukan mendapatkan pahala, justru akan menambah dosanya, menambah kekufurannya, sehingga nanti siksanya semakin besar. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dari dosa. Kalaupun kita berdosa, mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk segera bertaubat. Sekali lagi, fitnah terbesar manusia itu adalah ketika hati sudah membatu. Dan itu adalah ujian yang terbesar, yang mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita istiqomah dalam kebaikan. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo, Bapak-bapak, menawi wonten ingkang ditangketaken. Boten-boten. Kabut, nggih. Titipan pertanyaan online, Ustaz. Betul. Maaf, Ustaz. HP-nya tadi di bawah. Tapi sempat saya baca, kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Ustaz, sebenarnya bagaimana alur kaitannya jika kita melakukan maksiat dan mendapatkan dosa, kemudian berimbas pada kehidupan kita sehari-hari. Misalkan jika kita terbiasa melakukan maksiat, kemudian seperti dengan contohkan tadi, ada yang melakukan dosa atau maksiat itu tapi masih tetap diberi rezeki lancar, kesehatan dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan dosa dan maksiat itu alurnya itu seperti apa, Ustaz? Nah, imbasnya kepada kehidupan kita sehari-hari. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang yang berdosa itu kadang-kadang di dunianya yang diberikan ujian, diberikan langsung, dihalang-halangi rezekinya, diberikan kehidupan yang sempit dan sebagainya. Namun ada juga orang yang dia berdosa tapi kelihatannya lancar semua, itu berarti ditunda untuk disiksa yang lebih berat di akhirat. Jadi Allah mengatakan jangan sampai orang-orang yang kafir itu kemudian menyangka bahwa kami tunda untuk diberikan kehidupan yang sempit, kami tunda untuk diberikan siksa dan sebagainya, itu baik untuk diri mereka. Ya, sesungguhnya itu adalah untuk menambah dosa mereka sehingga nanti siksanya semakin menghinakan. Jadi kehidupan kita dengan dosa kita, apakah nanti kemudian akan berimbas atau tidak? Pasti berimbas. Tinggal ditunggu di dunia apa di akhirat. Tapi kalau maksiat tadi yang langsung berimbas pasti adalah dengan hati kita. Itu pasti. Tapi kalau yang masalah yang kayak kehidupan dunia dan sebagainya, karena banyak orang maksiat tapi tetap kaya dan tetap banyak ininya, kehidupannya banyak kebahagiaan, ya mungkin itu ditunda. Maka yang saya katakan fitnah terbesar umat ini adalah justru ketika hati sudah membatu. Kalau yang orang berdosa kemudian dia dapat sakit atau tidak, itu belum tentu, karena bisa saja ditunda oleh Allah. Tapi kalau orang berdosa, bermaksiat, hati membatu, itu pasti. Orang banyak maksiat tidak mungkin kemudian dia rajin ibadah. Tidak ada istilah STMJ ya, sholat terus maksiat jalan ya. Tidak ada istilah itu. Jadi ketika seseorang itu banyak melakukan dosa, otomatis keimanannya semakin tipis. Ya, itu akibat terbesarnya. Nah, banyak orang yang salah paham sehingga orang yang berdosa pasti dapat azab, dapat ini. Belum tentu. Karena dalilnya demikian. Allah menerangkan bisa saja dia disiksa di dunia dengan cara rizkinya disusahkan, kehidupannya disusahkan. Bisa juga dia dibiarkan oleh Allah, diberi tambahan nikmat oleh Allah, justru untuk semakin memperbanyak dosanya. Tapi kalau yang tadi, dia hatinya membatu,
tidak mempan dengan Quran, tidak mempan dengan azan, itu pasti itu. Nah, gitu ya. Ya. Ya, Ustaz. Apakah dengan membatunya hati seseorang itu juga dapat disebut sebagai bagian dari azab dari Allah, Ustaz? Iya, itu adalah bagian dari bukan azab ya, itu bagian dari ujian yang terbesar manusia. Karena hati yang membatu, yang sudah anti dengan Al-Quran, anti dengan Sunnah, ya, itu adalah ciri-ciri orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu bagian yang paling besar dari ujian manusia. Nah, monggo Pak. Tanya Ustaz. Sholat itu pembeda antara orang kafir dengan orang Islam, orang mukmin itu. Itu ada hadisnya, mungkin ya Ustaz lebih paham gitu. Nah, padahal sisi lain, kalau orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak halal darahnya, artinya punya hak untuk sebagai ikhwan, sebagai saudara mukmin itu. Terus yang ketiga, ditanya tobatnya bagaimana kalau orang itu, kalau dia itu kafir karena tidak sholat. Ya sholat, tobatnya orang tidak sholat ya sholat. Apakah sholatnya orang kafir itu diterima kalau dia di kafir? Nah itu, ini pertanyaannya. Itu aja Ustaz, monggo. 6. Ini pertanyaannya agak berbeda ya. Oke, yang pertama tadi, orang sudah bersyahadat berarti dia sudah Islam, gitu ya. Sedangkan ada dalil yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia kafir. Dia sudah bersyahadat, tapi dia tidak sholat, gitu Pak ya. Nah berarti kan dia kafir. Terus dia sholat untuk bertobat. Bagaimana sholat orang kafir, gitu Pak maksudnya tadi. Nah, makanya saya bilang ini satu rangkaian yang sebenarnya ada konslet ya, ada konslet. Pertama begini. Ketika orang itu sudah bersyahadat, berarti dia sudah masuk Islam. Namanya masuk itu berarti masuk ke dalam pintu. Masuk ke dalam pintu. Nah, ketika dia masuk ke dalam pintu, apakah kemudian dia selamanya tetap berada di dalam, atau dia keluar? Allahu a'lam. Itu yang ada dalam pelajaran Nawaqidul Islam, gitu ya. Ketika jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini berarti kan sudah sholat dia. Tapi dia tidak mau rukuk, tidak mau sujud. Aku sholat berdiri aja, nggak mau rukuk, tidak mau sujud, tidak mau baca Fatihah. Apakah kemudian sholatnya sah? Jawabannya, tidak. Dia memang sudah memulai sholat, tapi dia tidak melanjutkan untuk sholat. Begitu, ya? 6. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian menghukumi kafir. Orang yang tidak sholat kemudian dipastikan kafir. Maka ini yang harus berhati-hati. Dalam Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, itu yang membatalkan keislaman itu banyak. Tapi di penulis kitab itu menyatakan bahwa ini adalah untuk diri sendiri. Bukan untuk menghukumi orang lain. Maka kita tidak pernah punya hak untuk mengkafirkan orang lain. Ya, yang berhak mengkafirkan itu adalah qadhi. Qadhi itu adalah hakim tertinggi dalam pemerintahan Islam. Bagaimana caranya dia mengkafirkan? Dipanggil dulu orangnya. Kamu sholat ini, kira-kira kamu Islam. Kamu sholat enggak? Enggak. Kamu tahu enggak dosanya? Enggak tahu. Oh, berarti kamu enggak kafir. Kamu cuma jahil. Kalau gitu, panggil Ustadz Andi untuk ngajari sholat. Kafirnya enggak jadi, Pak. Kamu tahu, sholat itu dosa kalau ditinggalkan. Tahu. Kamu mau tobat? Mau. Oh, sudah. Kamu tobat dulu. Dia enggak kafir, Pak. Kamu tahu ini dosa? Tahu. Kamu mau tobat? Enggak. Berarti kamu kafir? Iya. Baru kemudian kita mengatakan dia kafir. Nah, kalau di negara muslim, dia memang mengaku kafir, maka dieksekusi, dibunuh. Nah, di Indonesia ini, banyak orang yang gampang mengkafirkan orang ketika dia melanggar Nawaqidul Islam, tapi tidak pernah nanya, tidak pernah dakwah.
Begitu ngeliat orang tidak sholat, kafir. Tanya dulu, kenapa tidak sholat? Saya tanggal merah Pak, lagi berhalangan. Oh, berarti tidak kafir itu. Tanya dulu. Ada orang di situ, orang azan dia tidak sholat itu. Wah, kafir. Kenapa tidak sholat? Saya musafir Pak, tadi sudah. Nah ini jadi ketika kita melihat seseorang melakukan kekafiran, tidak boleh semena-mena kita mengatakan dia kafir berdasarkan dalil ini. Pertama tanya dulu diri kita, saya qadhi apa bukan? Kalau bukan berarti saya tidak berhak mengkafirkan. Saya muslim, iya dia muslim, berarti hak saya adalah mengingatkan dia. Lah kita tidak pernah mengingatkan lalu kemudian menganggap orang kafir. Nah kemudian berarti ini ada dua masalah yang berbeda. Sehingga tadi itu apakah dia kemudian bagaimana sholat tobatnya orang yang kafir? Nah, tadi itu keburu dikafirkan belum dinasihati tadi itu. Sehingga dianggap kafir semua. Ya, kalau misalnya dia muslim kemudian dia pernah meninggalkan sholat, dia mau tobat, berarti dia tidak kafir itu. Disuruh saja dia bertaubat. Caranya dengan, ayo kalau begitu sekarang silahkan kamu sholat. Nonton gak Pak? Jadi bukan sholatnya orang kafir gitu ya. Kita pastikan dulu dia kafir atau tidak. Kalau dia kafir, tidak ada orang kafir mau sholat. Tidak ada orang kafir yang mau sholat. Ya mungkin dia orang Islam, Muslim, saudara kita yang mungkin belum dibuka hatinya untuk mengerjakan amal soleh, atau belum tahu akibatnya tidak sholat, atau belum tahu pahalanya sholat. Maka kita kewajibannya untuk mengingatkan tanpa memvonis kafir dulu. Ya, tanpa memvonis kafir dulu. Makanya kalau kita baca kitab Nawaqidul Islam itu dibaca pendahuluannya dan penutupnya bahwa kitab ini saya tulis untuk ngoreksi diri sendiri, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Nah kadang-kadang orang yang belajarnya separuh-separuh, begitu tahu, wah berarti begini kafir. Sampai saya ceritakan kemarin saya dari perjalanan kemana itu, ada yang nanya, jenengan profesinya apa? PNS. Wah mudah-mudahan segera bertaubat ya. Loh emang ada apa dengan diri saya? Bukannya PNS itu jadi pengikutnya Taugut dan sudah keluar dari Islam. Wih, keren banget. Sampai bisa bahasa Arab, Mas? Belum bisa. Oh, belajar dulu bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih dulu, belajar ini dulu. Jangan langsung menghukumi begitu sebelum belajar banyak hal, gitu kan. Nah, ngoten ya, Pak? Jadi itu sholatnya orang yang bertaubat akan diterima oleh Allah. Jadi jangan kita kafirkan. Meskipun ada dalil menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Tanya dulu, kenapa dia meninggalkan sholat? Oh dia sengaja. Tanya dulu mau tobat atau enggak. Mau ya sudah sholat, berarti kamu enggak kafir, tobat gitu ya. Nah, Nathan ya? Siap. Ada lagi mungkin yang lain? Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak? Sampun Ustaz. Cukup? Oke. Syukuran. Syukran, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita sholat, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Alam. Semoga dengan memperdengarkan materi beliau tadi, kita dapat mengambil hikmah dan ibrahnya ya. Amin ya min ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup, informasi untuk kajian pekan depan
Nah, insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita dari Kediri, yaitu Ustadz Muhammad Hatta, yang nantinya akan melanjutkan kajian dengan materi Sirah Nabawiyah. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu, mari ajak putra-putrinya, teman-temannya, saudara-saudaranya, serta tetangganya untuk turut menyimak hadir di Majelis Taklim Darul Ashfa. Insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Bapak dan Ibu, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, lupa maupun khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.